Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Makna Minyak Urapan Majemuk. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minyak urapan kudus yang majemuk di dalam Keluaran pasal 30 merupakan suatu lambang yang ajaib dari roh itu. Majemuk di sini berarti sesuatu yang dihasilkan dari campuran dari elemen-elemen atau bahan-bahan yang berbeda. Minyak urapan majemuk ini tersusun dari minyak zaitun dan 4 macam rempah-rempah, yaitu mur tetesan, kayu manis, tebu, dan kayu teja. Nah, di dalam Alkitab, menurut Mazmur pasal 45 ayat 8 dan juga di Yesaya pasal 61 ayat 1, minyak melambangkan roh Allah. Minyak zaitun adalah hasil dari zaitun yang ditekan. Minyak zaitun melambangkan roh Allah yang mengalir keluar melalui tekanan kematian Kristus. Minyak zaitun adalah dasar dari minyak urapan. Elemen dasar ini digabung dengan rempah-rempah. Keempat rempah-rempah itu digabung ke dalam minyak zaitun untuk membuat minyak urapan. Rempah-rempah yang pertama adalah mur. Mur berasal dari pohon yang beraroma. Tetesan pohon ini adalah hasil dari potongan beberapa jenis irisan. Mur tetesan baunya harum tetapi rasanya pahit. Mur digunakan untuk mengurangi penderitaan kematian. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Ia ditawarkan anggur yang dicampur dengan mur untuk mengurangi rasa sakitnya. Namun Dia menolak untuk menggunakannya. Mur juga digunakan untuk penguburan. Menurut Yohanes pasal 19, ketika Nikodemus mempersiapkan penguburan tubuh Tuhan Yesus, mereka menggunakan mur. Maka kita lihat bahwa mur adalah berhubungan dengan kematian. Jadi mur melambangkan kematian Kristus yang mustika. Kemudian rempah-rempah yang kedua ialah kayu manis. Kayu manis yang harum melambangkan kemanisan dan khasiat dari kematian Kristus. Khasiat kematian Kristus adalah di dalam roh itu. Roh ini adalah seperti dosis obat yang al-muhid. Mengandung elemen yang merawat kita dan elemen yang membunuh kuman-kuman. Jika kita ditaruh ke dalam roh yang al-muhid ini, maka roh ini akan merawat kita dan membunuh kuman-kuman negatif. Kuasa membunuh dari kematian Kristus hari ini ada di dalam roh yang al-muhid ini. Menurut Roma pasal 7 ayat 23 sampai 24, di dalam anggota-anggota diri kita penuh dengan hukum dosa.
yang membuat kita menjadi tawanan dosa, membuat kita menjadi tubuh dosa dan penuh hawa nafsu. Roma pasal 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kemudian rempah-rempah yang ketiga ialah tebu. Nah, tebu di dalam Keluaran pasal 30 adalah buluh. Akar kata mur dalam bahasa Ibrani berarti mengalir. Dan akar kata tebu berarti berdiri. Tebu tumbuh di rawa-rawa atau di tempat yang berlumpur. Tetapi meskipun tebu tumbuh di rawa-rawa, tebu itu dapat menjulang ke udara. Tuhan ditaruh ke dalam rawa-rawa, ke dalam situasi yang mati. Tetapi dalam kebangkitan, dia bangkit dan berdiri. Oleh karena itu, tebu melambangkan kebangkitan Tuhan Yesus yang mustika dari tempat kematian. Nah, kemudian rempah-rempah yang keempat ialah kayu teja. Kayu teja dan kulit kayu manis berasal dari pohon yang sama. Kulit kayu manis adalah dari bagian kayu yang di dalam. Dan kayu teja adalah dari bagian kayu yang di luar. Semuanya adalah manis dan harum. Oleh karena itu, tanaman itu bertumbuh di tempat-tempat di mana tanaman yang lain tidak dapat tumbuh. Pada zaman dahulu, kayu teja digunakan sebagai penangkal untuk mengusir serangga dan ular. Maka kayu teja melambangkan kuasa, keefektifan dari kebangkitan Kristus yang dapat menahan dan menangkal beberapa jenis dari pengaruh lingkungan, khususnya segala serangga yang jahat dan ular tua, yaitu si Satan. Ketika kita menyeru nama Tuhan Yesus, kita tidak hanya minum dari Dia, kita juga ditaruh di atas roh pemberi hayat sebagai penangkal. Saat kita menerapkan penangkal ini, maka segala serangga dan ular yang mengganggu kita akan menjadi takut. Puji Tuhan, melalui pengalaman, kita dapat mempersaksikan bahwa keilahian Allah, keinsanian Yesus, keefektifan kematian Kristus, dan kebangkitan Yesus yang penuh kuat kuasa, semuanya ada di dalam roh itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah bangkit menjadi roh yang al-muhid. Kami rindu mengalami khasiat roh itu dalam hidup kami sehari-hari. Setiap unsur keilahian Allah, keinsanian Yesus, keefektifan kematian-Mu dan kuat kuasa kebangkitan-Mu dapat menjadi berkat, kenikmatan, dan pengalaman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai Anda sekalian.